Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Eh, Jumpa lagi teman-teman semuanya. Jadi video kali ini saya ingin coba jelasin bagaimana caranya sharing printer dari satu komputer untuk komputer lainnya. Ini contoh alur ceritanya ya. Teman-teman perhatikan ini. Untuk alur dari ceritanya, kalau sudah paham alur ceritanya, maka akan mudah untuk settingnya. Ya. Di sini ada satu komputer yang terpisah. Di sini bisa kita anggap sebagai server ataupun host utama ya, atau komputer lain lah, bebas, terserah. Yang jelas ada satu komputer yang memang terhubung dengan printer melalui USB. Ya. Alurnya gini. Komputer pusat ini atau server ini terhubung dengan printer ya, Epson, dan si printer ini sudah terinstall di komputer ini. Di sini komputer server ini dikasih IP dengan IP 192.168.332. Ini contoh ya. Ini komputernya adalah komputer nomor 2. Lalu dari komputer ini masuk ke switch hub ya. Ke switch hub. Lalu di bawah ini komputer-komputer klien atau komputer yang lainnya juga terhubung ke switch hub ya. Di sini yang merah ini adalah menunjukkan kabelan. Nah, IP-nya pun sama, baik klien ataupun servernya, dia memiliki IP yang segmennya sama. Ya, di sini contohnya adalah 33. Mungkin kalau di sana atau teman-teman ngetes bisa segmennya bisa berbeda-beda. Maksudnya berbeda dengan yang ada di video ini ya. Nah, dan ini mikrotiknya adalah berfungsi untuk dia sebagai DHCP atau server DHCP ya. Maksudnya DHCP dia pemberi IP secara otomatis, dan dia juga dia jembatan untuk connect ke internet ya. Pahami dari sini ya. Jadi router mikrotik ini fungsinya dia memberi DHCP server, yaitu memberikan IP. Ya, ini saya pasang contohnya di Ether 4 ya, bebas sebenarnya, yang penting jangan di Ether 1. Nah, dia dikasih IP-nya di sini di DHCP servernya, IP utamanya itu 331. Ya, jadi Ether 4 ini dikasih IP dengan 33.1. Oke. Jadi paham ya, untuk mikrotik ini dia fungsinya hanya memberi DHCP server dan mengatur jaringan internet supaya server, lalu klien-kliennya juga terkonek internet. Nah, switch hub ini berfungsi untuk memperbanyak ya sumber jaringan gitu ya. Jadi untuk koneksi antara komputer nomor 3, 4, dan 5, dan 2, gak mungkin dia kalau tidak pakai switch hub, dia harus pakai switch hub ya, biar bisa berkomunikasi. Oke, pahami dulu alurnya atau alur ceritanya ya. Jadi ceritanya komputer server ini terhubung dengan printer ya. Tapi komputer nomor 3, nomor 4, nomor 5 ini juga pengen ngeprint ke printer yang sama ya. Ini Epson L120 ya. Ya, jadi awalnya yang bisa ngeprint hanya ini, hanya yang komputer nomor 2 atau servernya. Nah, sekarang pengen gimana caranya server komputer nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 juga bisa ngeprint di printer yang sama yang digunakan oleh komputer nomor 2. Nah, gimana caranya? Apa yang perlu disediakan? Pertama adalah setting jaringannya dulu.
ya teman-teman, setting jaringannya dulu, yaitu kabelannya seperti ini, pemasangannya bisa bebas, yang penting harus ada switch hub ya. Lalu dari nomor 2 di ke switch hub ke port 5 dan selanjutnya. Nah, ini kalau untuk Mikrotik sendiri sebenarnya ini opsional ya, boleh ada boleh enggak, tapi adain aja biar sekalian untuk internetnya, setting juga ya. Untuk settingan Mikrotiknya cukup settingan DHCP server aja gitu. Oke, kalau sudah paham, ceritanya adalah ingin gimana caranya dia ngeprint ke satu printer ini ya, sedangkan yang bisa ngeprint hanya ini doang satu. Nah, bagaimana yang 3 ini supaya bisa ngeprint ke sini? Nah, ini alurnya ya, jalurnya, topologinya gitu. Oke, kalau udah paham, kita ke selanjutnya, yaitu ini untuk pemasangan printer ke komputer nomor 2 atau ke server ya. Ini perlu tahu teman-teman semuanya. Yang ini, yang sebelah kiri ini namanya kabel datanya ya. Kalau yang sebelah kanan ini kabel powernya, bentuknya seperti ini. Ya, kayak teropong ujungnya. Nah, gimana pemasangannya? Nah, nomor A ini ya bentuknya agak sedikit bulat tapi agak kotak juga sih sebenarnya, agak kotak. Nah, dia dipasang ke printer ya. Nomor A ini dipasang ke printer. Adanya biasanya di sebelah kanan belakang ya, di sebelah kanan belakang. Bentuknya mirip kayak gini. Jadi teman-teman cari aja lubangnya yang mirip seperti ini. Nah, yang ini, yang B, yang USB, ini dipasang ke laptopnya ya. Cari portnya yang bentuknya seperti ini. Ya, pasang ke laptopnya. Ya. Jadi A pasang ke Epson, yang B pasang ke laptop. Oke, habis itu untuk pemasangan power, yang C ini dipasang ke printer, adanya di belakang, biasanya pertengahan agak ke bawah ya. Cari aja lubangnya yang 2. Nah, pasang ini ke printer yang C, lalu yang D ini ke sumber listrik ya, sumber listrik. Nah, lalu habis itu nyalakan powernya. Biasanya powernya ada di atas sini nih ya. Tombolnya ada di sini, tinggal nyalain aja gitu. Nah, oke, di sini saya membahas cuma proses instalasinya aja ya. Instalasi maksudnya pemasangan kabel-kabelnya. Untuk proses instalasi softwarenya tidak dibahas di sini ya. Oke, yang penting cara pemasangannya aja dulu yang paham ya. Yang A ke ini, yang B ke laptop, yang C juga ke Epsonnya, yang D ini ke sumber listriknya ya, ke colokan listrik. Oke, kalau sudah paham, kita ke prakteknya seperti apa. Nah, kalau kita lihat dari sini, dari alur cerita ini, maka yang perlu dibangun adalah jaringannya ya. Dianggap di sini Mikrotik ini udah disetting ya, udah disetting dan semua komputer ini udah jadi IP. Langkah awal sebelum kita sharing, udah pasang nih ceritanya, udah dipasang lah. Ini udah dipasang Epson printernya ke nomor 2 udah dipasang ya. Nah, sekarang bagaimana caranya sharing dari nomor 2 untuk supaya bisa digunakan oleh nomor 3, nomor 4, nomor 5. Gimana caranya? Nah, di sini saya contohkan, simulasikan ya. Ada 2 komputer ya, ada 2 komputer. Nah, di sini ada contohnya, ada 2 komputer. Ini komputer 1 yang untuk jadi servernya, yang ini komputer 2 ya. Yang ada akan jadi kliennya. Dan ini akan printernya ada di komputer 1 dan komputer 2 ini belum diinstal drivernya ya. Hanya di komputer 1 aja driver printernya udah diinstal. Nah, pertama yang harus dilakukan adalah wajib connect dalam satu jaringan ya, yaitu dengan satu DHCP ya, seperti yang tadi yang ini ya, satu DHCP ini, jangan berbeda.
Oke. Nah, ini tandanya kalau dia ke jaringan ya. Nah, ini kalau keluar kayak gini bisa klik home network atau public network, atau kita close aja juga nggak apa-apa. Oke. Yang pertama, kita harus cek dulu printer di komputer nomor 1 ini sudah terinstall atau belum, atau sudah ready atau belum. Caranya adalah masuk ke control panel ya, klik start, control panel, atau bisa cari di sini control panel ya. Nah, udah nongol bentuknya kayak gini ya, control panel. Lalu kalau tampilannya kecil seperti ini, kita perbesar aja, perbanyak, pilih di view by-nya, pilih small icon. Cari namanya itu device printer ya, dibaca dari D ya, device and printer nih ya. Klik device and printer. Lalu kita cek di sini, printernya sudah terinstall apa belum. Lihat di sini. Nih, Epson L120 tanda checklist. Tanda checklist ini artinya utama ya, atau yang ready. Nah, kalau tandanya udah dia ada ini ya, nongol bentuknya di sini tuh Epson L120 series, atau Epson yang lainnya, atau Canon ataupun jenis printer yang lainnya ya. Nah, ini contohnya udah ada. Oh, oke, kalau sudah ada, tinggal kita sharing ya. Jadi alur pertama yang harus kita lakukan adalah cek printer. Nah, printer ready apa enggak. Baru kalau udah ready, baru kita sharing. Sharing ya, baru kita sharing. Oke, sharingnya masih di sini. Caranya simpel teman-teman. Dipilih dulu printernya, diklik sekali. Ya, lalu di sini pilih klik kanan. Ya. Lalu di sini perlu perhatikan ini harus di checklist ya, set as default printer harus checklist. Jadi maksudnya ini printer utama lah gitu ya. Lalu habis dari sini kita pilih printer properties. Coba. Oke, sudah diklik printer properties, tampillah seperti ini. Ya, sudah tampil seperti ini, baru ke klik sharing. Ya. Sharing, lalu udah di sharing, klik share this printer. Klik share this printer. Lalu teman-teman klik apply. Ya. Klik OK. Ingatin dulu ya. Nah, di menu sharing, ini dari checklist, lalu klik OK. Set. Nah, ciri printer ini sudah di sharing adalah ada tanda gini teman-teman nih. Nah, ada orangnya kalau kita sentuh tuh. This share device ya. Udah dong, bener nggak? Udah guys ya. Nah, kalau sudah di sharing ya, udah di sharing dari komputer satu, maka selanjutnya adalah cek IP komputer satu itu berapa ya. Nah, cek IP itu via CMD ya teman-teman. Di sini ketikkan aja run. Nah, ini run, lalu diklik. Nah, ketikkan di sini CMD, lalu klik OK atau enter. Nah, ini tampilan CMD. Pertama yang harus kita lakukan adalah cek IP-nya, yaitu dengan menggunakan komen ipconfig. Ingetin ipconfig, lalu enter. Oke. Lihat di sini. Di sini adalah Ether adapter, berarti dia pakai LAN ya. Tapi kalau di sini ada tulisannya WiFi wireless adapter, berarti dia pakai WiFi. Lihat di sini. Di sini yang IP 4-nya. Di sini punya saya dikasih IP 10.10.10.119. Jadi segmennya segmen 10 ya. Dan ini 119. Oke, ini IP-nya. Lalu kalau sudah kita mengetahui IP servernya atau IP komputer yang utama atau komputer yang sharing printernya, baru kita ke komputer kliennya. Cek juga IP-nya apakah sudah satu segmen apa belum ya. Itu pastikan tuh. Jadi
Setelah di sharing, di sini cek IP ya, IP server 4, cek IP klien ya. Nah, kita ke IP komputer klien ya. Di sini komputer klien atau komputer nomor 2. Nah, caranya juga sama. Kita masuk ke CMD. Klik start, ketikkan run, lalu klik run-nya, lalu ketik CMD, lalu klik OK. Nah, di sini biasa ketikkan IP config. IP kecil semua ya, IP config kecil semua, jangan gede. Enter. Nah, di sini lihat segmennya aja. Ya, oh 10 10 oh benar nih. Nah, kalau 120 berarti ini komputernya komputer 2 ini dikasih IP adalah 120. Oke? Sudah tahu IP servernya, sudah tahu IP kliennya, maka selanjutnya adalah mencoba ping. Ping itu adalah memanggil ya. Nanti nomor 5 di sini saya kasih catatan, coba ping ya. Nah, keduanya dicoba ping. Nah, kita coba aja dulu di komputer klien ngeping ke komputer server berapa. Oke, di sini ya ketikkan aja ping huruf kecil semua 10.10.10.119. Nah, habis itu lalu kita enter. Lihat, wah bisa nih ya. Dia nge-reply nih. Server nge-reply ya. Server nge-reply. Nah, begitupun dari server ke klien, kita ping juga. Ping 10 titik berapa nih IP-nya ya tadi? 120 ya. Kliennya 120. Lalu enter. Oke. Keduanya sukses ya. Sukses saling berbicara, udah bisa nih. Nah, kalau sudah seperti ini, baru install driver di klien via jaringan ya. Install driver di klien. Install driver di klien via jaringan. Nah, install yang mana? Yang tadi di sharing ya. Caranya simple juga sama. Ingat ke control panel juga ya. Klik start, lalu ke control panel, lalu tadi kemana? Device and printer ya, dibaca ya. D dari D, device and printer, lalu klik. Oke, di sini belum ada kan? Optionnya tuh belum ada ya. Di sini belum ada. Yang tadi kalau di sini sudah ada ya. Nah, ya. Di sini udah ada. Kalau di kliennya belum ada ya. Ntar dulu biar teman-teman jelas juga. Nah, ini komputer 1 ya, buat membuktikan bahasanya. Nah, ini komputer 1, ini komputer 2. Ya, di komputer 2 belum ada, tapi di komputer 1 printernya sudah di-sharing, tandanya seperti ini. Nah, lalu bagaimana cara nginstal driver printer ini lewat jaringan supaya terkoneksi ke komputer 1 ini printernya. Ya, ke yang di-sharing. Oke, caranya di sini klik add printer. Add artinya menambahkan ya, menambahkan printer. Klik. Nah, lalu di sini bisa add local printer atau add network wireless or Bluetooth printer. Kalau di sini lokal itu via USB, sedangkan kita mau connect-nya lewat jaringan, berarti pilihnya yang network ya. Klik network. Biasanya di sini sudah nampil. Ya, ada searching, dia akan nampil sendiri. Tapi kalau nggak ada, kemana? Ya, kalau ada di sini enak, tinggal klik aja lalu next. Tapi kalau nggak ada di sini, kita ketikkan di sini. Nggak bisa ini ya. Nah, di sini ketikkan di sini nih contohnya nih. Lihat baca sama teman-teman ya. Example contoh nih. Berarti kita kasih tanda slash 2, tanda miring 2, tanda miring 2, komputer name ya, atau IP-nya, lalu nama printernya ya. Komputer name ini bisa diganti IP. Kalau printer name ini
nama printernya ya. Tuh. Nah, kita coba IP tadi punya si ini server 1 itu 119 ya. Kita ketikkan seperti contoh tulisnya. Tanda miring 2 dulu, sorry. Sini ya, tanda miring 2. Nah, kita lihat 10, oke. Tanda miring 2, 10 titik 10, 10, 10 titik 119. Ini printer server ya, printer servernya. Lalu kita di sini printernya apa lagi? Kasih tanda miring lagi. Oke, kalau belum nongol nggak apa-apa, tuliskan aja nama printernya. Epson L120 udah ada nih. Ya, biasanya kalau satu jaringan nggak lama dia langsung ada nongol. Kalau udah nongol kayak gini, teman-teman tinggal klik aja. Ya, nah kayak gini. Sudah sama dengan ya. Dengan contohnya ya. Nah, komputer name ini bisa diganti dengan bisa diganti dengan IP. Tapi kalau memang mau pakai komputer name aja bisa. Komputer name di sini maksudnya komputer name komputer yang memang sudah men-sharing printernya, yaitu di sini servernya lah. Ini ya. Contoh kita lihat komputer name-nya berapa nih. Masuk klik start, lalu di komputer, klik kanan, lalu pilih properties. Nah, di sini nih komputer name-nya nih. Dia namanya server. Ya. Coba kita ganti benar nggak bisa pakai server ya. Server ya. Coba kita hapus buat memastikan ya. Ada gak nongol? Biasanya memang agak susah kalau pakai nama nama komputer name ya. Kita lihat Epson L120, coba tulis Epson. Epson, ini jangan salah ya, spasinya pakai L120 spasi serius ya. Coba next, bisa nggak? Nah, looking for a drive, dia akan mencari ya. Dia akan mencari nah lihat finishing tuh. Oke, selesai. Oh, bisa berarti kan pakai komputer name atau pakai IP juga bisa ya. Nah, kalau udah seperti ini, dia tulisan you have successful add Epson L120 series on server. Ya, dari servernya ya. Kalau udah kayak gini, klik next aja teman-teman. Lalu di sini klik finish. Nah, lihat. Ada kan? Di komputer 1 ada, di komputer 2 pun ada. Oke, kalau udah bisa kayak gini, ini sebenarnya tinggal uji coba aja ngeprint. Caranya coba ya, kita akan uji coba ngeprint. Ini aja deh kita print ya, komputer 1 dan komputer 2. Komputer 1 dan komputer 2 nih. Coba kita print. Caranya klik file and print. Ini di notepad ya. Kalau mau nyoba buka aja notepad. Caranya buka notepad gini. Klik start, lalu ketikkan aja di sini notepad. Oke. Klik, kasih catatan kecil aja. Tes print komputer 2. Format, saya besarin dulu teman-teman semuanya. Besarin, oke, klik oke. Kita akan coba. Sebentar, cari kertasnya dulu. Oke, kita coba print ya. Teman-teman tinggal dengerin aja suara printernya. Nah, saya deketin, jadi nggak perlu nih. Ciri-cirinya gampang kok ketahuan. Klik file atau Ctrl P ya. Lalu print, Ctrl P nih. Nah, di sini secara otomatis dia akan memilih Epson L120 series ya, on server di sininya. Ntar gimana kalau yang di komputer 1 ya, kita lihat apa on server juga atau bukan. Nah, ini Epson L120. Nah, ini fungsinya yang kalau udah ke checklist ya. Jadi di set defaultnya ya. Nah, artinya di setting defaultnya di situ.
Oke, kalau udah gini, lalu kita coba ketik print. Oke, accept aja. Nah, kedengeran ya. Nah, ini contohnya nih, lagi proses nih. Tuh, printing ya. Sedang ngeprint, artinya berhasil prosesnya. Nah, kedengeran kan? Oke, berhasil. Tuh, dokumen until not bad. This document was sent to the printer. Oke, sudah. Di sini juga statusnya udah hilang, berarti udah berhasil. Nah, sekarang kita coba di komputer 1. Ya, komputer 1 udah ini aja ya. Kita print. Klik file, klik print. Lihat di sini, beda ya. Kalau tadi namanya itu on server ya, dari server. Kalau yang ini nggak ada on server, artinya yang ini yang utama, ini karena lewat USB tadi ya. Jadi ini servernya mah nggak ada on server. Nah, kalau yang sebagai klien dia ada tulisannya on server karena printer ini sumbernya dari server, dan server ini, komputer server ini jangan dimatikan kalau si klien ini mau ngeprint ya. Kalau si server ini dimatikan, maka klien nggak bisa connect atau nggak bisa ngeprint kan. Jadi ini harus aktif ya. Oke, kita coba berhasil apa enggak. Harusnya berhasil ya. Lihat tuh, printing. Oke, berhasil ya teman-teman. Nah, jadi itu cara bagaimana sharing printer ya, dari komputer A ke komputer B ataupun sebaliknya dari komputer B ke komputer A. Bebas ya, caranya sama. Nah, jadi apa catatannya untuk sharing printer ini? Pertama yang harus kita lakukan adalah cek printer sudah terinstall apa belum di server ya. Nah, digedein dulu ya tampilannya biar enak melihatnya. Nah, sudah terinstall apa belum di server. Kecilin dulu ini server. Kalau sudah terinstall, baru sharing printer dari server ya, yang tadi videonya ya. Lalu kalau sudah di sharing printer dari server, maka cek IP server apakah sudah satu segmen dengan klien. Begitupun sama apakah yang klien ya, apakah sudah satu segmen dengan server. Lalu kalau memang sudah satu segmen, jika sudah satu segmen, maka coba ping antara klien dan server ya. Habis itu kalau memang sudah bisa ngeping, jika sudah bisa ping, maka install driver di klien ya, atau tambahkan ya, install atau add printer di driver di klien ya. Driver printer ya, driver atau printer lah, printer di klien. Kalau sudah ya, kalau sudah nomor 7 tinggal tes print. Udah ya, gampang teman-teman ya. Yang penting ini dulu, yang atasnya dulu, yang penting ya. Oke, ini proses ini prosesnya ya, proses sharingnya. Proses sharing printer di komputer server dan klien. Nah, sedangkan untuk tools tambahannya atau tools pendukung,
pendukung yaitu pastinya switch hub ya, mikrotik atau router, lalu kabelan ya, lalu printernya plus kabel USB-nya. Nah, di proses sharing ini pastikan printernya nyala ya. Pastikan printernya nyala, jangan sampai enggak. Oke, teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat dan semoga mudah dipahami. Ya, intinya adalah pahami dulu alur ceritanya mau seperti apa. Kalau sudah paham, baru lakukan ya secara bertahap, step by step ya. Print servernya dulu. Kalau sudah aman, contoh yang tadi tandanya seperti ini. Ada 2 orang ya di printernya itu, artinya statusnya sudah di-sharing. Baru pastikan IP-nya satu segmen, mau lewat LAN, mau lewat WiFi, itu nggak masalah ya. Cek IP-nya apakah sudah satu segmen untuk servernya, kliennya juga udah satu segmen apa belum. Kalau sudah, pastikan ngeping dulu ya. Kalau sudah reply atau membalas, baru lakukan instalasi atau add printer di klien. Proses ini nggak lama harusnya. Kalau mungkin yang baru pertama akan lama, tapi kalau sering perhatikan, pasti bisa, pasti cepat ya. Dan untuk pemasangan kabelnya juga jangan salah. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya share. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm at a payphone trying to call home. All of my change